bahwa Tuhan itu nggak bisa disifati karena Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, sak senenge, Pak. Sak senenge, sak kudune. Iya. Makanya bukan tawon saja yang dimanfaatkan di dunia ini, bahkan ular pun dihidupkan. Bukan daging, bukan sapi atau kambing saja yang dihidupi, anjing pun dihidupi. Nah itu kalau nggak sifatnya sak senenge dhewe, sak karepe dhewe. Tapi kan kebangetan kita kadang-kadang itu tahu sifat Tuhan bahwa yang ini disukai, ini dimurkai. Kan otak kita sendiri yang punya pikiran seperti itu. Gitu. Kalaupun dia itu tidak mengenal Tuhan namanya siapa, orang yang tidak beragama sama sekali, di saat dia kesandung atau jatuh, tanpa disadari dia nggak menyebut namanya sendiri, apalagi orang Jawa, sebutan yang keluar dari mulut mereka, aduh biung, menandakan bahwa dia ada karena adanya ibu. Karena merasa dari ibu itulah Tuhan. Terus di mana letaknya orang yang tidak bertuhan? Coba. Tanpa kita ucapkan, tanpa kita realisasikan dengan menganggap bertuhan, orang-orang menanam jagung, coba. Itu dengan sendirinya kan dia sudah bertuhan karena dia menitipkan satu biji jagung dan dia yakin akan tumbuh, itu ditumbuhkan oleh alam-alam, artinya juga Tuhan. Nanti ini dengan satu biji akan tumbuh ratusan biji. Walaupun dia tidak bertuhan. Nanti di saat panen, panenmu akeh Kang. Yes kersane Gusti. Aku ki mek ngemes karo ngrumat wae. Nah, apakah orang-orang yang seperti itu orang yang sudah dapat pencerahan tentang ilmu Tuhan dan lain sebagainya? Kan enggak. Ateis itu kan label toh. Label orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan orang-orang yang menganggap dirinya bertuhan. Cuma itu. Tanpa diajari itu seperti itu, di saat orang itu kena musibah dan mendapatkan anugerah, dia juga nyebutnya kalau sakit, duh Gusti. Kalau dia mendapatkan sesuatu, kalau orang Jawa ya rahayu sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu ingkang pinanggih. Dengan sendiri diucapkan nggak diucapkan di hatinya seperti itu. Niki peparingi Gusti. Coba. Ini kalau meneliti itu yang keseluruhan, jangan setengah-setengah, jadi nggak mengeklaim orang ini ateis, ini orang nggak beragama. Jangan seperti itu. Mungkin pemahaman mereka itu menganggap Tuhan ateis itu yang disembah itu tidak sama dengan Tuhan. Tidak sama yang disembah mereka. Karena yang disembah kan Tuhan yang gaib, Pak. Iya. Nah itulah salahnya kan di situ mereka. Ya, makanya sampai kadang-kadang, makanya mari kita itu belajar dari agama itu yang seksama. Kalau agama mengajarkan bahwa agama adalah mengajarkan untuk kita itu saling menghargai apa yang ada di alam ini, ya kita ikuti. Kalau ada orang yang mengajarkan, orang yang dianggap berilmu dan lain sebagainya, kok sudah mengajarkan tentang wah ini salah, ini benar, ini harus dimusuhi, ini kafir dan lain sebagainya, jangan didengarkan. Nah nanti tidak menjadi orang yang bisa mengayomi alam dan isinya ini. Betul. Kan kita nggak bisa selamat. Agama itu mengajarkan tentang keselamatan. Keselamatan pun bukan diri sendiri, untuk alam semesta ini. Dan begitu. Ini terkait dengan agama, Pak. Sejak kapan agama itu ada dan kenapa orang itu harus diwajibkan untuk beragama, Pak Darno? Sejak kapan agama itu ada ya? Karena agama sudah sering kali saya sampaikan. Agama itu milik orang Nusantara. Ya mulai Nusantara berdiri inilah sudah ada agama. Bukan produk dari Timur Tengah, nggih?
Nah, orang Timur Tengah apakah mengenal Enggak. agama? Kan nggak mengenal agama toh. Iki, Pak, saged Kan setelah ajaran itu dilurusaken iki. diikuti di sini, maka inilah dianggap agama. Kan begitu. Nggih. Ya sejak kita lahir itu sudah beragama. Makanya kalau ditanyakan, ya setiap ada kelahiran yaitu mulai ada agama. Jadi nggak ada awalnya begini tidak. Mengatakan bahwa orang yang pertama diajar langsung oleh Tuhan. Ya memang kok nggak diajar oleh Tuhan. Kita lahir itu walaupun kita nggak bisa ngomong sudah bisa merasakan lapar dan dahaga kok. Berarti kan kita berkebutuhan untuk makan dan minum. Nggih. Artinya kan langsung diajarkan oleh kebutuhan itu, diajarkan oleh Tuhan itu. Berarti intinya orang itu tanpa beragama bisa hidup mulia, nggih. Tanpa harus beragama. Nah, apakah kita itu melek memang picik hati kita kira-kira? Selama ini negara-negara luar yang diklaim orang kafir, orang yang tidak beragama, nyatanya semuanya mulia. Nggih. Seperti Cina, itu kan diklaim orang komunis, tapi nyatanya kok makmur, menguasai dunia, otaknya kok melebihi betul. kita yang dianggap orang beragama. Coba kita masih ribut dengan keturunan, kita masih ribut dengan isi kitab. Orang Cina itu sudah ribut untuk bagaimana menciptakan dunia ini supaya bisa masuk di dalam ini dan bisa dipahami semua orang. Dan itu berhasil, itu bisa. Coba, apakah ini tidak bertuhan? Sama, karena kita itu wakil Tuhan, maka kita tuh membuat bagaimana kita diwakilkan oleh Tuhan hidup di dunia ini supaya menjadi rahmat, supaya mendapatkan manfaat. Coba. Nah, agama di Nusantara ini kan ada 5 agama, Pak, nggih, yang diakui. Bahkan Islam pun menjadi berbagai aliran kan banyak, Pak, nggih. Berapa itu? Pecah kan. Nah, belum kapitayan Jawa itu kan banyak di Nusantara. Nah, kalau Tuhan itu esa, kenapa kapitayan Jawa itu banyak, Pak Darno? Awal-awal ini nyuting saya kan sudah ngomong bahwa Tuhan itu nggak bisa disifati karena Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, sak senenge, Pak. Sak senenge, sak kudune. Iya. Makanya bukan tawon saja yang dimanfaatkan di dunia ini, bahkan ular pun dihidupkan. Bukan daging, bukan sapi atau kambing saja yang dihidupi, anjing pun dihidupi. Nah itu kalau nggak sifatnya senengnya dewe, sak karepe dewe. Tapi kan kebangetan kita kadang-kadang itu tahu sifat Tuhan bahwa yang ini disukai, ini dimurkai. Kan otak kita sendiri yang punya pikiran seperti itu. Gitu loh. Jadi Tuhan tidak ban cinde, ban siladan. Tuhan tidak pilih kasih. Orang dikasih pun dipilih, bahkan orang yang dipilih pun dikasihi. Contohnya begini. Orang yang belajar dalam agama, dia juga dikasihi hidup, dikasihi kesenangan, dikasihi yang lainnya. Maling yang dikasih kekuatan, yang dikasih ilmu cara untuk mencuri, tapi dia juga disayang. Nyatanya juga sama-sama hidup. Supaya apa? Supaya kita itu saling untuk berkaca, saling untuk berpikir. Gitu. Jadi kalau perbuatan ini salah menurut manusia, tapi belum tentu bahwa perbuatan ini adalah salah menurut Tuhan. Perbuatan ini disukai oleh Tuhan, tapi belum tentu disukai oleh manusia, tapi belum tentu disukai oleh Tuhan. Itulah yang saya maksud, Tuhan itu sak karepe dhewe. Sekuat apapun kita tidak bisa basa Jawane menggak atau menolak keinginan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menghendaki, tidak pandang bulu. Bahkan yang tidak berbulu pun, kalau ingin dihancurkan, dihancurkan.
tidak berbulu pun kalau ingin dilindungi, dilindungi. Itulah sifat Tuhan. Supaya kita itu selalu berpikir. Gitu. Makanya sampai dilihat nggak ada apa-apa dalam tubuh, tapi begitu dicubit kita ada rasa. Supaya kita itu bisa merasakan pada diri kita sendiri. Seandainya orang yang tidak sejalan dengan saya, terus saya bully, saya kata-katain, itu seumpama saya gimana perasaan saya? Supaya bisa berpikir. Jadi jangan ngaku punya rasa, ngaku punya Tuhan, tapi di saat mengolok-olok orang lain tanpa merasakan dirinya, tanpa dia bisa mengembalikan seandainya saya. Di saat bicara seperti itu, walaupun yang saya sampaikan itu kebenaran, terus saya diolok-olok, bagaimana rasanya? Gitu.